Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami HG5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai TIKP 2 yang membahas mengenai SDG 13 sampai 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Nama saya Muhammad Isa. Lalu ada Dan teman-teman kami lain yaitu Angela Olivia, Eki Mileninja, sama Muhammad Ilhan Kazin. Kita lanjut. serta Rahel Ineke Putri. Next. Oke, yang pertama SDG nomor 13, yaitu membahas tentang climate action. Jadi di sini SDG-nya fokus terhadap respon kita untuk mengatasi perubahan iklim yang terus terjadi. Lanjut. Nah, program pemerintah yang sudah dilakukan yaitu salah satunya adalah National Green Climate Fund. Jadi programnya itu bertujuan untuk mendanai berbagai proyek lingkungan untuk merespon terhadap perubahan-perubahan iklim yang sedang terjadi. Contohnya yaitu proyek mobil ramah lingkungan. Nah, hambatan yang terjadi itu yang pertama tuh dalam pengajuan pendanaannya tuh mekanismenya tuh cukup panjang dan terlibat. Soalnya terdapat beberapa pihak yang terlibat dan prosesnya tuh cukup lama. Lalu yang kedua, dalam pendanaannya tuh ada kemungkinan turun si dananya. Jadi gak selalu dana tuh dipenuhi. Lalu yang ketiga tuh tidak semua proyek langsung didanai, tidak semua langsung disetujui, diseleksi terlebih dahulu karena proyek yang disetujui itu yang relevan dengan tujuan pemerintah, yaitu untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nah, solusi yang bisa kami tawarkan yaitu salah satunya adalah dengan membuat website. Nah, di sini website itu mirip kayak kitabisa.com, jadi bikin website untuk kayak mau nyumbang gitu. Kan kalau tadi pendanaannya itu dari pemerintah doang. Nah, di sini kita menawarkan kepada perusahaan-perusahaan lainnya untuk ikut menyumbang demi berjalannya proyek lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya SDG nomor 14 yaitu Life Below Water. Jadi di sini tuh fokus terhadap konservasi biota bawah laut dan ekosistem bawah laut. Nah, program pemerintah yang sudah berjalan salah satunya adalah program Satu Data. Jadi program itu bertujuan untuk standarisasi berbagai data mengenai kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Nah, kalau hambatan yang terjadi, jadi kan dalam program itu ada aturan. Nah, aturannya itu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dibuat karena perlu kajian dan pengesahan tertentu. Terus dalam pengelolaan datanya juga agak sulit, jadi sumber dayanya juga masih kurang. Nah, selain itu aksesnya juga masih terbatas, soalnya adanya penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Nah, selanjutnya solusi yang kami berikan dari AG5 adalah yang pertama adalah sebaiknya pemerintah melibatkan penyuluh perikanan di lapangan untuk membantu pengumpulan data produksi perikanan budidaya yang nantinya masyarakat memiliki dasar yang kuat atau rujukan yang kuat dalam penetapan indikator pembangunan nasional. Selanjutnya adalah para pengusaha terlibat, jadi lebih banyak melibatkan orang-orang di sekitar untuk mengumpulkan data yang real menggunakan dalam jaringan, jadi tidak harus tatap muka, bisa secara online. Lanjut, ini SDG 15 Live on Land. Ini tentang biodiversitas dan penurunan dan biodiversitas yang turun, yang hilang. Ya, di sini programnya adalah Riau Ecosystem Restoration atau RIR.
Terus di sini adalah program ini bertujuan untuk melindungi dan memulihkan kawasan hutan gambut di daerah Riau, tepatnya di Semenanjung Karang. Oke, hambatan yang ada di sini adalah cara untuk memprioritaskan sistem kemitraan transformasional agar dampaknya bisa berjangka panjang. Yang sebelumnya sistem kemitraan transformasional ini belum menjadi prioritas utama. Oke. Selanjutnya, solusi yang diberikan oleh kelompok kami adalah membuat peta desain ruang restorasi berbasis sistem informasi geografis, yang mana nantinya peta desain ruang restorasi ini dapat memudahkan dalam menjalankan program tersebut. Yang kedua adalah pemanfaatan pesawat tanpa awak atau drone untuk mendapatkan data dan informasi near real time, di mana di sini agar program ini tidak tidak membutuhkan banyak manusia, hanya beberapa saja untuk mengoperasikan drone tersebut untuk mendapatkan informasi in real time dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dapat melihat informasi secara tepat waktu dan secara teliti, di mana aplikasi tersebut akan memudahkan masyarakat untuk melihat perkembangannya. Oke. Sekian presentasi dari AG5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.